Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bustanul Ahbar di Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Awtar, Imam As-Sayuti, syarah daripada kitab Muntaqa dari Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kita membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan awal dan akhir waktu salat asar serta waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu pilihan, dan waktu darurat. Pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas bahwa waktu asar itu adalah apabila bayangan dari satu bedak yang ditimbulkan dari matahari itu sama dengan panjangnya benda tersebut. Umpama ini benda ini anggaplah dia 10 cm umpama. Matahari sudah mulai turun ke sebelah barat. Bayangannya ini adalah sudah menuju ke timur. Jikalau bayangan ini sudah panjangnya sama dengan benda ini, umpama ini 10 cm, bayangannya 10 cm, kalau dia bukan di bawah garis khatulistiwa berarti ada sedikit bayangan. Nah, apabila ada lebihan daripada bayangan benda ini ditambah bayangan garis khatulistiwa, maka berakhirlah waktu zuhur, masuklah ke waktu asar. Nah, itu zaman bahari seperti itu menentukannya. Sampai kapan berakhirnya nanti kita akan bahas ya di sini. Tapi yang kita tahu kan bahwa berakhirnya waktu asar dengan terbenam matahari secara sempurna. Jadi kalau matahari itu terbenam di bawah permukaan laut atau di permukaan padang pasir, kalau dia cuma masih secuil tenggelam atau separoh atau 3/4-nya atau 2/3-nya, itu belum berakhir waktu asar. Tapi kalau sudah terbenam secara sempurna, kalau kita di pantai itu kelihatan masuk dia ke ibarat kata ke permukaan laut, masuk, tenggelam dia. Penglihatan kita tenggelam. Padahal dia tidak tenggelam dalam lautan. Dia tenggelam dalam lautan, dia ke sebelah sana tenggelamnya. Maka berakhirlah waktu asar disambung dengan waktu maghrib. Nah, kita lihat ya hadis-hadisnya. Hadis yang ke-536 diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar qala. Abdullah bin Amr ya, berkata dia, bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr berkata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Waktu salati zuhri ma lam yahduril asr. Waktu salatil asr ma lam tasfarra syamsu. Waktu salatul maghrib malam yasqut nurul malam yasqut thawrus syafaqa. Waktu salatul isya ila nisfil laili. Waktu salatul fajri malam tatlu'i syamsu. Yang artinya waktu salat zuhur itu selama waktu asar belum datang. Yani sebelum bayangan panjangnya sama dengan benda tadi. Dan waktu salat asar itu selama matahari belum menguning.
Karena kenapa? Karena kalau dia terbenam kuning sudah. Dan waktu sembahyang maghrib itu selama tersebarnya cahaya merah belum hilang, benderang merah di langit belum hilang. Kayak kita ini udah hilang. Tapi susahnya di Balikpapan semakin malam semakin merah langitnya. Semakin terang dengan warna merah. Kenapa? Karena ada obor Pertamina. Ya. Tapi ala kulih begitu sampai hilang benderang merah. Itu diperkirakan antara masuk maghrib sampai hilang benderang merah itu adalah kurang lebih 1 jam 15 menit. Standarnya 1 jam 10 menit, ya toleransinya 1 jam 15 menit. Dan waktu salat Isya itu sampai tengah malam. Ini hadis di sini ya, tapi yang dikatakan ini adalah waktu yang afdal. Lewat tengah malam. Kalau lewat tengah malam belum salat Isya ya boleh aja salat Isya. Dan waktu salat subuh selama matahari belum terbit. Nah, jadi kalau matahari terbit walaupun sedikit itu sudah berakhir waktu subuh ya. Nah, beda dengan asar. Kalau asar tadi masuk maghrib, asar berakhir di waktu asar dan disambut waktu maghrib itu adalah dengan terbenam matahari secara sempurna. Apabila tenggelam sempurna, masuk maghrib. Berakhir masa asar, masuk maghrib. Tapi kalau dia subuh, berakhirnya kapan? Tidak perlu sampai sempurna matahari. Apabila dia nongol sedikit saja, nongol sedikit saja dari permukaan laut, dia sudah dikatakan sudah berakhirlah waktu salat subuh tadi. Udah ya. Hadis yang ke-537 riwayat Imam Muslim. Waqtul fajri ma lam yatlu' qarnus syamsil awal. Wa fihi wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu wa yasqutu qarnuhal awal. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan dan waktu salat subuh itu selama bagian matahari yang pertama tampak itu belum terbit. Asalkan belum terbit. Tapi kalau sudah terbit walaupun sedikit berakhir waktu subuh. Dan dalam hadis ini tersebut pula dan waktu salat asar itu selama matahari belum menguning dan matahari yang pertama tampak itu belum hilang. Ya, belum hilang. Jadi kalau dia belum hilang, mataharinya masih ini belum berakhir waktu salat asar. Jadi harus sempurna tenggelamnya. Nah, menguning ya, sudah nampak kuning itu sudah waktu asar sudah berakhir, tapi yang paling menentukan itu adalah terbenam secara sempurna. Ya, kalau sudah hilang, tidak tampak lagi mataharinya, masuk waktu salat maghrib, berakhir asar, masuk maghrib. Baik, kemudian dari riwayat Sayyidina Anas berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kana baina qarnay syaitan qama fa naqaraha arba'an lam yadhkurullaha fiha illa qalila. Kata Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Itu adalah sembahyangnya orang munafik, yaitu ia menunggu sambil mengintai matahari, sehingga apabila matahari berada antara dua tanduk setan, ia berdiri sembahyang, lalu ia cepatkan sembahyangnya 4 rakaat. Ia tidak bisa mengingat kepada Allah dalam sembahyang itu kecuali hanya sedikit. Riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i dan juga lainnya. Nah, dalam hadis ini Nabi menunjukkan bahwa salat asar itu adalah salat yang paling berat dilakukan bagi orang munafik. Totalnya sebenarnya seluruhnya salat lima waktu itu orang munafik itu berat melakukannya.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu diajak untuk salat fardu, mereka itu melaksanakannya dengan cara malas-malasan. Itu orang munafik keseluruhan salatnya malas. Tapi yang paling menonjol dalam hadis ini adalah salat asar. Dalam hadis ini salat asar. Kenapa salat asar? Nabi mengatakan itu adalah salat yang waktunya dilakukan paling sulit bagi orang munafik. Alasannya adalah karena salat asar itu adalah waktu yang alang-alang tanggung. Waktu yang alang-alang tanggung. Karena orang yang kerja itu terkadang ada yang selesainya jam 4 atau jam 3. Orang kantor jam berapa? Kalau pemerintah berapa? Jam 2 ya, atau jam 3. Kalau yang lain ada yang jam 4, ada yang jam 5. Apalagi tukang. Mau sholat, badan masih kotor. Enggak sholat, akhirnya terbengkalai sholatnya. Apa yang terjadi? Maka melaksanakan sholat itu sudah mau dekat maghrib baru sholat. Ya syukur-syukur sholat. Banyak yang enggak sholat. Banyak yang sholat asar. Maka lihati saja. Kalau sholat asar itu hampir rata-rata masjid itu banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Asar yang paling sedikit ya asar dengan subuh. Karena itu sholat sulit sekali untuk dilakukan bagi orang-orang munafik. Sholat asar itu sedikit yang sholat. Yang paling banyak itu maghrib. Yang kedua zuhur. Yang ketiga isya. Yang keempat asar. Yang kelima subuh. Itu. Jadi orang munafik semua salat itu berat. Tapi ada 3 yang berat ya. Salat subuh, salat asar, dan salat isya. Itu paling berat bagi orang munafik. Dan itu kita berapa kali ya membahas di sini. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-539. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa atahu sa'idun yas'aluhu an mawaqitis shalah falam yarudda alaihi syai'an wa amara bilalan fa aqama al-fajr hina inshaqal fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha thumma amarahu fa aqama adh-dhuhra hina zalati syamsu wal qailu yaqul intasafa an-naharu aw lam wa kana a'lama minhum thumma amarahu fa aqama al-'asr wasyamsu murtafi'atun thumma amarahu fa aqama al-maghrib hina waqabati syamsu thumma amarahu fa aqama al-'isha'a hina ghaba asy-syafaqa thumma akhara al-fajra min al-ghaddi hatta insarafa minha wal qailu yaqul tala'at asy-syamsu aw kadas wa akhara dhuhra hatta kana qariban min waqti al-'asr bil amsi thumma akhara 'asra fansarafa minha wal qailu yaqul ihmalat asy-syamsu thumma akhara al-maghriba hatta kana suqutu asy-syafaqi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu beliau berkata, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ada seseorang penanya datang kepadanya. Ya, Abu Musa berbicara ya. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, ada seseorang
yang ingin bertanya kepada Nabi dan dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang waktu-waktu salat. Jadi orang ini bertanya, "Ya Rasul, berapa sih atau mana sih batasannya waktu salat-salat fardu itu?" Namun ketika Nabi ditanya demikian, Nabi tidak menjawab apa-apa kepadanya. Nabi cuma diam. Tetapi lalu Nabi memerintahkan Bilal. Kemudian Bilal qomat, ya azan dan qomat. Kemudian Bilal qomat untuk salat subuh ketika fajar. Telah terbit, ya ketika fajar sampai ketika fajar telah terbit. Sedang orang-orang antara sebagian terhadap yang lainnya, antara sesama para sahabat, hampir-hampir tidak mengenal, karena zaman dulu belum ada lampu. Jadi ketika fajar kedua masuk, Bilal mengumandangkan azan, tapi sahabat enggak kenal, sahabat sampingnya, karena salatnya masih gelap-gelapan, zaman dulu enggak ada lampu. Kemudian Nabi memerintahkan kepadanya, Bilal ya, lalu ia qamat untuk sembahyang zuhur ketika matahari tergelincir. Dan si penanya itu bertanya, sudah tengah hari atau belum? Dan ia lebih mengetahui daripada mereka. Kemudian Nabi memerintahkan kepadanya, lalu ia qamat untuk sembahyang asar sedang matahari masih tinggi. Kemudian Nabi memerintah kepadanya, lalu ia qamat untuk salat maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian Nabi memerintah kepadanya, lalu ia qamat untuk salat isya ketika cahaya merah telah lenyap. Kemudian esok harinya Nabi mengakhirkan sembahyang subuh sehingga selesai mengerjakan sembahyang subuh. Dan sebenarnya itu berkatanya matahari telah terbit atau matahari terbit. Dan Nabi mengakhirkan sembahyang zuhur sehingga mendekati waktu asar. Lalu ia selesai mengerjakannya salat tadi asar. Dan sebenarnya itu berkata matahari telah menjadi merah. Kemudian Nabi mengakhirkan sembahyang maghrib sehingga tampak turunnya cahaya merah. Wa fi lafdhin fa shalla maghriba qabla an yaghiba syafaq wa akhara al-isya hatta kana thuluthul lail awal. Thumma asbaha fada as-sa'ira faqala wal waqtu fi ma baina hadaini. Dalam tambahan riwayat yang lain, Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i, dikatakan lalu Nabi sembahyang maghrib sebelum hilang cahaya merah dan mengakhirkan sembahyang isya sehingga sepertiga malam yang pertama. Kemudian pagi harinya Nabi memanggil orang yang bertanya tadi, lalu Nabi bersabda waktu sembahyang itu adalah antara kedua waktu itu. Nah, dalam hadis ini, dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari ini tidak ditanyakan siapa penanya itu, siapa orang yang bertanya itu. Makanya kata Abu Musa, ada orang yang bertanya. Orang ini bertanya kepada Nabi tentang, ya Rasul, beritahukan aku, bahasa kitanya, bagaimana sih atau di mana sih batasan waktu salat fardu itu? Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab, tapi Nabi langsung memerintahkan Bilal apabila masuk maghrib, subuh, zuhur, asar, seperti itu seterusnya. Dan ini dipraktekkan 2 hari. Hari pertama Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan dan Nabi mengerjakan salat di awal waktu. Besok harinya melanjutkan pertanyaan dari orang yang bertanya tadi, Nabi mengakhirkan waktu salat 5 waktu di akhir salat. Ya, nah setelah selesai praktek waktu tadi 2 hari, lalu Nabi berkata kepada orang ini, kata Nabi, al waktu fima baina hadaini, waktu salat itu adalah di antaranya ini. Jadi kalau subuh dari timbul fajar yang kedua sampai timbul matahari, kalau waktu zuhur dari tergelincir matahari sampai bayangan menjadi 2 dan seterusnya, begitu kata Nabi. Zaman dulu ya begitu ya, waktu salat ditentukan dengan matahari. Karena di Arab sana jarang hujan. Nah, kita ini kalau tentukan dengan matahari bingung sudah kita. Hujan terus. Saya tadi malam tuh habis ada acara di Danau Panggang tuh, ceramah di sana. Selesai acara jam 10. Kata saya jangan lama-lama acara.
Jam 10 selesai, kemudian makan dan sebagainya, jam setengah 11 saya pulang. Itu dari maghrib hujan. Dari maghrib hujan, jadi banyak yang gak hadir orang. Jadi ada yang ngasih tahu dari Kalua, katanya hati-hati Amuntai, ini hujan deras, banjir. Kalau banjir kiriman. Saya sudah deg-degan nih, berani nggak pulang ini kata saya. Setengah 11 ini saya pulang malam. Masuk Amuntai aman, tapi sudah masuk daerah Kalua, itu air sungai itu meluap ke jalanan. Meluap ke jalan. Yang saya pikirkan jangan-jangan ada buaya lewat ini. meluap sungai itu. Khawatir tengah malam lagi kan ya. Kemudian mobil-mobil raksasa itu lewat, itu saking banyaknya mobil raksasa itu, truk-truk yang kontainer itu ngangkut apa-apa, sampai kabel ada yang putus. Kata sini kalau konslet kabel ini habis kena semua konslet karena tanahnya basah. Nah yang paling parah itu pas ada di daerah Kalua itu, di bawah jembatan tuh penyeberangan batu bara. Nah di situ ada turunan jalanan, di situ tergenang air. Di depan saya ini ada 2 truk jalan. Saya ngikutin aja. Saya kirain cetek itu airnya. Ini apa bahasa kita ini cetek itu? Nggak dalam. Truk lewat, nyong aman. Saya ngikutin dari belakang, sekalinya dalam airnya, hampir mogok mobil saya. Mobil itu di tengah air tuh. Sampai kap mobil sudah tingginya air tuh. Truk aman aja. Nah, itu ya. Hujan. Coba bayangkan kalau kita berpatokan dengan matahari, bingung kita. Udah bisa lihat matahari kalau hujan. Ya, betul ya. Nah, untungnya kita alhamdulillah zaman sekarang ini dipermudah. Ya, Allah memberikan mudah dengan teknologi. Ada jam, bahkan sekarang jam digital, jam Android. Di HP kita bisa ngelihat jam. HP bisa adzan setiap waktu, adzan terus dia. Sampai ke Mekah ini saya bawa adzan, Ya kalau pas waktu adzan di Mekah, adzan juga di sini di HP ini. Nah itu ya, alhamdulillah di situ tuh lebih mudah lagi. Nah, ya Allah kuliah seperti itu waktu sholat asar. Nanti kita sambung. Dianjurkan untuk menyegerakan sholat asar. Baiklah ya. Jadi waktu sholat ini telah ditentukan ya. Yang sebelumnya kita baca di sini, Nabi yang pertama kali diajarkan oleh Jibril, dan itu sama. Nah, Jibril datang 2 kali. Hari pertama Jibril mengajarkan waktu sholat di awal waktu. Jibril datang, ya Rasul, sholatlah maghrib di sini, sholat isya di sini, sholat subuh di sini, sholat zuhur asar di waktu ini. Hari pertama Jibril datang kepada Nabi mengajarkan awal waktu sholat. Besok Jibril datang yang kedua, Nabi mengajarkan salat di akhir waktu. Nah kata Jibril, ya Rasul salat sini. Setelah selesai salat, inilah waktu maghrib. Lalu Jibril datang mengajarkan salat isya. Salat isya ya Rasul di waktu ini, untuk mengajarkan inilah waktu salat isya. Waktu salat subuh akhirnya, waktu salat zuhur akhirnya, waktu salat asar akhirnya. Nah bisa jadi karena Nabi dipraktekkan oleh Jibril seperti itu, maka ketika ada si penanya ini datang kepada Nabi, Nabi tidak banyak bicara. Karena kalau diajarkan pakai mulut bisa lupa, langsung praktek. Masuk waktu subuh suruh bilal adzan, masuk waktu zuhur suruh bilal adzan, masuk salat asar bilal adzan. Di hari pertama Nabi mengajarkan kepada orang ini dan seluruh sahabat yang hadir di situ untuk mengetahui bahwa waktu salat yang di awal seperti ini, awal zuhur, awal asar, awal maghrib, awal isya, awal subuh, seperti itu. Hari yang kedua
orang ini yang bertanya datang lagi. Nabi mengajarkan di akhir waktu salat. Jadi Nabi salat subuhnya sudah mau dekat matahari timbul baru Nabi salat. Ya. Salat maghrib sudah mau dekat isya baru Nabi salat. Selesai maghrib nggak lama isya. Selesai subuh nggak lama timbul matahari. Selesai zuhur nggak lama asar. Dan seperti itu. Hari kedua Nabi mengajarkan kepada orang ini tentang akhir daripada setiap salat fardu. Nah, berakhirnya waktu salat fardu. Nah, memang terkadang ada orang yang bertanya itu kita susah untuk menjawabnya. Tapi kalau dengan praktek orang itu paham. Ya, orang itu paham. Terkadang saya juga begitu. Kalau menerangkan sesuatu susah, kalau ngomong ini takut jamaah nggak paham atau saya susah menerangkannya. Langsung praktekkan saja, aman sudah. Ketika dipraktekkan aman. Nah, kayak manasik itu, manasik umrah. Kalau orang belum pernah belajar manasik bingung dia. Nah, gimana sih Pak? Bingung saya. Bingung saya katanya. Belum pernah katanya. Ya sudah, ini dipahami dulu. Nanti kalau Bapak Ibu ketika praktek langsung paham itu. Ya. Makanya kalau ada orang yang santri itu belajar fikih, belajar tentang masalah haji. Dia bisa baca kitab. Tapi untuk memahaminya bingung. Kenapa? Karena dia belum pernah berangkat haji atau berangkat umrah. Tapi bagi orang-orang yang pernah berangkat haji dan umrah, walaupun dia nggak bisa baca kitab, dia lebih mahir untuk menerangkan kepada orang yang belum pernah berangkat haji dan umrah. Kenapa? Karena sudah praktek. Saya waktu dulu masih belajar fikih masalah haji umrah, nggak paham itu. Haji tamattu, haji ifrad, haji qiran, bagaimana tawaf sa'i, nggak bingung. Tapi ketika praktek selesai sudah, ilmunya tahu sudah. Nah, seperti itu. Nah, Nabi ini memberitahukan jawaban orang tadi bukan dengan jawaban, bukan dengan ucapan, tetapi langsung dengan praktek tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Nah, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.